Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, konten sekarang ini kami akan sedikit memberikan informasi atau sedikit share perihal pertanyaan-pertanyaan yang di komentar ya. Baik untuk pemasangan water heater yang berbentuk silinder dari kapasitas 50, 80 hingga 100 liter maupun water heater yang berbentuk persegi dari kapasitas 10, 15 hingga 30 liter. Nah, yang teman-teman pertanyakan di kolom komentar itu yang sedikit kami simak, mungkin sebagian juga sudah kami jawab, tetapi oke lah, ini untuk semuanya kami jawab melalui video ini. Yang keluhannya yang pertama, water heater tersebut awal mula dipasang itu normal-normal saja, airnya itu normal, sudah dipergunakan. Tetapi sekian bulan, mungkin ya entah itu sudah 6 bulan atau mungkin lebih dari 6 bulan, kok tiba-tiba air keluar dari unit water heater, terutama sudah di kerannya, kok menjadi kecil debit airnya gitu ya. Jadi sudah nggak deras lagi. Padahal ketika dibuka kerannya itu ke posisi air biasa, air biasanya normal deras, tapi posisi air dia punya panasnya kok keluarnya kecil gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, awal mulanya water heater tersebut di pemasangannya itu setelah dipasang itu normal-normal saja. Setelah sekian lama, sekian bulan dipergunakan, kok tiba-tiba sekarang ini jadi ada bunyi siulan ketika mau mempergunakan air panas. Ketika keran dibuka ke posisi air panas, kok tiba-tiba di unitnya itu ada semacam bunyi kayak siulan gitu ya. Oke, itu sama saja ya. Karena ini pemasangannya itu setelah kejadian ini, setelah pemasangan dan setelah dipergunakan normal-normal saja gitu ya. Jadi bukan awal pemasangan ada bunyi, bukan awal pemasangan airnya kecil, bukan ya, tapi ini setelah dipergunakan. Oke, yang pertama, baik untuk yang pertama coba ya, dibuka bagian ini nih yang namanya safety valve ini ya. Yang dikhawatirkan di dalam safety valve itu ada kotor, terutama kotor yang di dalam pipa instalasi air bersih yang akan masuk. Biasanya ada lumut yang terbawa dan ngumpul nyangkut di safety valve. Karena di dalam safety valve itu ada namanya Torsen klep. Ada klep di dalamnya itu, yang tujuannya air itu bisa masuk ke dalam unit water heater, tapi yang sudah di dalam water heater tidak bisa balik kembali ke instalasi air yang siap akan masuk lagi gitu ya. Jadi istilahnya itu untuk penahan air yang sudah masuk ke dalam unit. Nah, periksa aja dulu itu, sekalian kuras, karena begitu itu dibuka pasti unit dari air dari dalam water heater itu akan terkuras ya, sekalian aja dikuras. Maka dari itu pernah kami sampaikan, bahkan kami buatkan video menyarankan bahwa unit water heater itu wajib untuk selalu dikuras. Nah, jangka waktu pengurasannya itu untuk air yang mempergunakan air sumur tanah itu setidaknya 6 bulan sekali unit water heater itu dikuras. Ya, cara kurasannya itu udah pernah saya tayangkan cara untuk mengurasnya ya. Nah, lalu untuk sumber air yang mempergunakannya dari PDAM atau pump itu bisa setahun sekali ya. Bisa setahun sekali. Nah, mungkin ada pertanyaan, kan PDAM airnya udah bersih gitu kan. Nah, tetapi kan ketika sudah masuk di instalasi ada pipa paralon PPC itu biasanya disitulah terjadi akan adanya lumut gitu ya. Coba aja dibuka di bagian itu, sama dengan hal yang water heater itu menjadi ada timbul bunyi siulan. Nah, bunyi siulan itu juga sama yang dikhawatirkan, tekanan air itu masuknya cukup deras, tapi si klepnya itu sedikit tertahan oleh kotoran, sehingga air yang akan masuk itu tidak leluasa lah. Jadi dia punya lubang, istilahnya klepnya itu tidak leluasa terbuka gitu ya, hanya sedikit. Maka dari situ itulah yang bisa menimbulkan terjadinya ada bunyi semacam bunyi siulan. Sama halnya dengan kejadian yang istilahnya airnya jadi berubah menjadi kecil, sama. Begitu air masuk dari instalasi itu mau masuk ke water heater, karena di klepnya merasa istilahnya terganggu karena ada sesuatu yang sumbatan, itu juga akan mengakibatkan satu, air menjadi kecil, dua, dan akan terjadi adanya bunyi semacam siulan. Nah, itu ya, coba dibuka itu dulu. Nah, untuk yang baru ya, untuk yang baru pemasangan, saran atau masukan dari kami untuk menjaga hal-hal tadi yang kami sampaikan itu supaya tidak terjadi, alangkah baiknya ditambahin alat semacam ini. Nah, ini ya, ini fungsinya saringan ya. Ini tuh ada saringannya, di dalamnya tuh ada saringan. Jadi si kotor itu, air yang sudah berlumut yang terbawa gitu, tidak akan masuk ke dalam dia punya safety valve, klep di safety valve, tetapi akan tertampung di alat ini dulu, saringan ini dulu. Nah, nanti tinggal
begitu istilahnya air menjadi hasil air panas itu menjadi kecil, udah tinggal buka saringannya aja yang ini gitu. Daerah sini tuh begitu kita mempergunakan kunci Inggris, itu di dalamnya itu ada saringan yang berbahan dari stainless ya. Nah, bagaimana cara pemasangannya gitu. Oke. Nah, ini susunannya seperti ini. Ya, yang mempergunakan saringan, ini bahan-bahannya seperti ini ya, berarti butuh material lagi tuh hanya sekedar saringan dan double nipple. Dah, itu saja. Ya, sementara ini gambaran yang B ya, yang B ini kan gambaran standarnya pemasangan normalnya, itu standarnya itu kan seperti itu. Dari unit water heater ada unit water heater untuk area air masuk ya. Itu ada safety valve ya, lalu fleksibel, dari fleksibel ke stop keran air yang siap masuk ke water heater gitu. Nah, sekarang kita rubah seperti gambaran A, tambahin dengan saringan, susunannya seperti ini gitu ya. Oke, mungkin itu saja sedikit informasi atau jawaban yang bisa kami sampaikan melalui video ini. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.